Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara membangun sebuah aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Proyek ini sangat cocok bagi kalian yang baru mulai belajar logika pemrograman. Langkah pertama dalam kode kita adalah mengambil input dari pengguna. Kita menggunakan variabel angka 1 dan angka 2 yang dibungkus dengan fungsi float agar kalkulator kita bisa memproses angka desimal, bukan hanya bilangan bulat. Selain itu, kita juga meminta input operator untuk menentukan apakah kita ingin menjumlah, mengurang, mengali, atau membagi. Bagian inti dari program ini adalah struktur if, elif, dan else. Program akan mengecek operator yang dimasukkan. Jika operator adalah plus, maka angka 1 dan angka 2 akan dijumlahkan. Jika min, maka dilakukan pengurangan, dan jika bintang, program akan melakukan perkalian. Hal yang menarik ada pada operasi pembagian. Kode ini sudah dilengkapi pengaman. Program akan mengecek apakah angka 2 tidak sama dengan 0. Jika pengguna mencoba membagi dengan 0, program akan memberikan pesan error, pembagian dengan 0. Agar aplikasi tidak crash. Jika operator yang dimasukkan salah, program juga akan memberitahu bahwa operator tidak valid. Terakhir, hasil perhitungan disimpan dalam variabel hasil dan ditampilkan ke layar menggunakan vstring dengan kalimat hasil kalkulasi. Nah, itu dia cara kerja kalkulator Python kita. Sederhana namun sangat fungsional. Semoga dapat mudah dipahami ya. Halo semuanya, di video ini saya akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Python, yaitu aplikasi untuk mengonversi detik menjadi hari, jam, menit, dan detik. Kita mulai dengan menampilkan judul aplikasi menggunakan perintah print. Baris ini berfungsi untuk menampilkan judul program saat dijalankan. Selanjutnya, kita meminta pengguna memasukkan jumlah detik. Kita menggunakan fungsi input untuk menerima data dari user, lalu kita ubah menjadi tipe integer menggunakan int karena akan dihitung secara matematis. Nah, sekarang kita hitung jumlah harinya. Dalam satu hari terdapat 86.400 detik. Kita menggunakan operator pembagian bulat agar hasilnya tidak dalam bentuk desimal. Operator modulus persen digunakan untuk mencari sisa detik setelah dikurangi jumlah hari. Dalam satu jam terdapat 3.600 detik. Baris pertama menghitung jumlah jam, dan baris kedua menghitung sisa detik setelah dikurangi jam. Karena dalam 1 menit ada 60 detik, kita bagi 60 untuk mendapatkan menit dan sisanya adalah detik. Kita menggunakan vstring agar output lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi, program ini bisa mengubah jumlah detik menjadi hari, jam, menit, dan detik secara otomatis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Hai semuanya, di video ini saya akan membuat program Python sederhana untuk menyisipkan tanda titik di antara setiap huruf pada sebuah kata. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan judul aplikasi saat program dijalankan. Di sini kita meminta pengguna memasukkan sebuah kata. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel bernama kata. Di bagian ini kita menggunakan fungsi join. Fungsi ini akan menggabungkan setiap huruf dalam variabel kata dan menyisipkan tanda titik di antaranya. Jadi, jika inputnya adalah taruna std, maka hasilnya akan menjadi t titik a titik r titik u titik n titik a titik s titik t titik t titik d. Terakhir, kita tampilkan hasilnya menggunakan vstring agar lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi, program ini menggunakan fungsi join untuk menyisipkan tanda titik di antara setiap karakter pada sebuah kata. Program ini sederhana tetapi sangat efektif untuk manipulasi string di Python. Terima kasih sudah menonton. Hai guys, di video ini saya akan membuat program Python sederhana untuk menentukan angka terbesar dari beberapa angka yang diinput oleh pengguna. Baris ini berfungsi untuk menampilkan judul program saat dijalankan. Di sini, kita meminta pengguna memasukkan berapa banyak angka yang ingin dibandingkan. Input diubah menjadi tipe integer karena akan digunakan dalam perulangan.
kita membuat list kosong untuk menyimpan angka-angka yang akan diinput. Nah, di bagian ini kita menggunakan perulangan for sebanyak jumlah yang dimasukkan tadi. Setiap angka yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel nilai, kemudian ditambahkan ke dalam list menggunakan fungsi append. Kita menggunakan tipe data float agar bisa menerima angka desimal. Nah, di sini kita menggunakan fungsi max untuk mencari nilai terbesar dari list. Kondisi if angka underscore list digunakan untuk memastikan bahwa list tidak kosong. Jadi, program ini menggunakan perulangan untuk menginput beberapa angka, menyimpannya dalam list, lalu menggunakan fungsi max untuk menentukan angka terbesar. Program ini sangat berguna untuk memahami konsep list dan perulangan dalam Python. Terima kasih sudah menonton, teman-teman.